datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pembimbing Seminar Pendidikan Profesi Guru PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penilai Seminar Pendidikan Profesi Guru PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024, serta yang saya banggakan teman-teman PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024. Perkenalkan, saya Givari Uzla Bamakerti, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Gelombang 2 tahun 2024 dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Program Studi Agri-Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil refleksi dan pengalaman saya selama mengikuti program pendidikan profesi guru. Pemaparan atau pembahasan yang akan saya sampaikan mencakup identifikasi diri, refleksi pengalaman belajar, desain inovasi pembelajaran, rencana tindak lanjut, serta paradigma makna seorang guru. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran perjalanan transformasi saya sebagai calon pendidik yang profesional. Visi saya untuk pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berkarakter untuk membentuk generasi yang unggul, berdaya saing global, serta berakhlak mulia demi kemajuan bangsa. Dalam lingkup yang lebih luas, saya memandang bahwa pendidikan Indonesia haruslah inklusif, berkualitas, dan mampu mencetak generasi berdaya saing global. Pendidikan harus membentuk karakter, bukan sekedar menyampaikan materi. Visi saya sebagai calon guru adalah menjadi guru yang inspiratif, profesional, dan adaptif dalam membentuk generasi pembelajar yang mandiri, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman melalui pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Saya percaya bahwa seorang guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang aktif, menyenangkan, dan bermakna. Melalui pendekatan yang kontekstual dan berpusat pada siswa, saya ingin membantu peserta didik mengembangkan potensinya secara maksimal. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya menyusun beberapa langkah konkret, di antaranya adalah dengan terus meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik, menerapkan model pembelajaran yang aktif, memanfaatkan teknologi digital secara tepat guna, serta menjadi teladan dalam nilai dan sikap. Saya percaya bahwa perubahan di ruang kelas, sekecil apapun, bisa berkontribusi bagi kemajuan pendidikan bangsa. Selama menjalani 2 semester program pendidikan profesi guru, saya telah mempelajari berbagai mata kuliah yang sangat membentuk kompetensi saya sebagai guru. Di semester pertama, saya mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, pembelajaran berdiferensiasi, prinsip pengajaran dan asesmen 1 di sekolah dasar dan menengah, inovasi kejuruan,
praktik pengalaman lapangan 1, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS. Di semester 2, saya mempelajari mata kuliah pembelajaran sosial emosional, prinsip pengajaran dan asesmen 2 di sekolah dasar dan menengah, pendidikan kewirausahaan, praktik pengalaman lapangan 2, proyek kepemimpinan, serta seminar pendidikan profesi guru. Setiap mata kuliah memiliki peran penting dalam memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman saya tentang dunia pendidikan. Misalnya, mata kuliah seperti inovasi kejuruan, pembelajaran berdiferensiasi, serta pembelajaran sosial emosional yang sangat membantu saya memahami pendekatan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Sementara itu, praktik pengalaman lapangan memberikan saya kesempatan untuk langsung menerapkan ilmu di sekolah dan kelas-kelas. Salah satu mata kuliah yang paling memberikan pembelajaran bermakna bagi saya adalah mata kuliah inovasi kejuruan. Hal ini karena melalui mata kuliah inovasi kejuruan, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya kreativitas, adaptasi terhadap perkembangan industri, dan penerapan pendekatan inovatif dalam proses pembelajaran di SMK. Dalam inovasi kejuruan, saya diajak untuk tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tetapi juga merancang strategi pembelajaran yang relevan dengan dunia kerja dan mampu menumbuhkan soft skill serta life skill peserta didik. Mata kuliah ini mendorong saya untuk berpikir lebih terbuka, mengevaluasi metode mengajar yang konvensional, serta merancang pembelajaran berbasis proyek atau berbasis problem yang lebih kontekstual, di mana saya belajar bagaimana menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri, menyisipkan teknologi secara bijak dalam kegiatan belajar, serta mengembangkan alat evaluasi yang lebih autentik. Pengalaman dari mata kuliah ini sangat membekas karena saya tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga diberi ruang untuk mencoba, merefleksikan, dan mengembangkan pembelajaran yang inovatif dan bermakna bagi peserta didik. Oleh karena itu, inovasi kejuruan menjadi salah satu mata kuliah yang sangat mempengaruhi cara pandang saya sebagai calon guru kejuruan yang adaptif dan kreatif. Di dalam mata kuliah inovasi kejuruan, pengalaman belajar yang paling berkesan dan bermakna yang saya temukan yaitu pada topik 3 yang membahas tentang penerapan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran kejuruan. Topik ini membuka wawasan baru tentang pentingnya merancang pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta didik dengan pendekatan yang kontekstual terhadap dunia kerja dan industri. Saya belajar bahwa model pembelajaran seperti problem-based learning dan pemanfaatan teknologi digital sangat relevan untuk diterapkan di SMK. Tidak hanya mempermudah proses pembelajaran, pendekatan ini juga mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Lebih jauh dari itu, saya menyadari bahwa inovasi dalam pembelajaran tidak selalu harus berbentuk teknologi tinggi, tetapi bisa dimulai dari cara guru mengemas materi agar lebih bermakna dan dekat dengan kehidupan nyata siswa. Pendekatan seperti ini tidak hanya meningkatkan motivasi belajar peserta didik, tetapi juga memberi ruang bagi mereka untuk mengalami langsung proses berpikir dan bekerja layaknya industri. Pengalaman ini sangat menggugah dan memotivasi saya untuk terus berinovasi dalam menyusun perangkat ajar yang dinamis, kreatif, dan kontekstual. Selama proses observasi dan praktik mengajar, saya mengidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam pembelajaran yang berlangsung di kelas. Permasalahan pertama adalah kurangnya minat belajar siswa. Banyak peserta didik terlihat kurang bersemangat dan pasif dalam mengikuti pembelajaran, yang salah satunya disebabkan oleh materi yang belum dikaitkan secara kuat dengan konteks kehidupan mereka maupun dunia kerja yang relevan dengan kompetensi kejuruan. Masalah kedua yang saya temukan adalah rendahnya keterlibatan peserta didik dalam proses asesmen, di mana asesmen masih didominasi oleh penilaian akhir berupa tes tertulis tanpa banyak melibatkan siswa dalam proses refleksi diri.
penilaian teman sebaya, atau asesmen formatif yang bersifat membangun. Akibatnya, siswa kurang memiliki kesadaran untuk memonitor kemajuan belajarnya sendiri. Permasalahan ketiga adalah pembelajaran yang masih terpusat pada guru, di mana guru menjadi sumber utama informasi dan siswa cenderung menjadi penerima pasif, sehingga interaksi dalam pembelajaran terbatas dan kreativitas siswa kurang tergali. Pembelajaran seperti ini membuat siswa tidak terlibat secara aktif dan kurang mendapatkan ruang untuk berpendapat, berdiskusi, dan mengekspresikan ide. Melalui refleksi ini, saya menyadari perlunya transformasi dalam pendekatan pembelajaran agar dapat menciptakan kelas yang lebih interaktif, partisipatif, dan bermakna bagi peserta didik. Dalam penerapan inovasi pembelajaran, saya merancang kegiatan belajar dengan menggunakan pendekatan Problem-Based Learning atau PBL yang berfokus pada pemecahan masalah nyata yang relevan dengan kompetensi kejuruan. Model ini saya pilih karena sangat sesuai dengan karakteristik SMK yang menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kesiapan menghadapi tantangan dunia kerja. Dalam praktiknya, saya menyusun lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berisi studi kasus terkait topik yang akan disampaikan tentang produk hasil pertanian. Peserta didik diminta untuk menganalisis permasalahan yang ada, merancang solusi kreatif, dan mempresentasikan hasil pemikirannya yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan bantuan aplikasi Canva untuk mendesain. Dengan pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memahami materi secara konseptual, tetapi juga belajar mengaitkannya dengan dunia nyata. Mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik menunjukkan antusiasme yang tinggi, serta mampu bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan proyek yang diberikan. Pemilihan Problem-Based Learning atau PBL dinamakan PBL adalah model pembelajaran yang dapat mendorong peserta didik untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan melalui proses penyelidikan yang mendalam terhadap suatu masalah yang nyata, yang kemudian dapat diselesaikan dalam bentuk proyek yang dapat dipresentasikan atau diproduksi. Problem-Based Learning mengajak peserta didik melewati 5 fase, di mana fase yang pertama adalah mengorientasi siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan mandiri dan berkelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan fase yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selain menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning, saya juga mengintegrasikan pemanfaatan Canva dalam kegiatan pembelajaran. Saya memanfaatkan aplikasi Canva sebagai salah satu media digital pendukung untuk menunjang proses berpikir kreatif peserta didik. Canva saya integrasikan dalam tugas berbasis studi kasus yang terdapat di LKPD. Setelah peserta didik menganalisis permasalahan dan merancang solusi dalam konteks materi produk hasil pertanian, mereka diminta untuk membuat infografis secara visual menggunakan Canva. Canva berperan penting dalam mendukung tujuan pembelajaran karena memungkinkan peserta didik mengekspresikan ide-ide mereka secara visual dengan cara yang mudah dan menarik. Aplikasi ini menyediakan berbagai template, elemen desain, dan fitur intuitif yang dapat digunakan meskipun peserta didik perlu memiliki latar belakang desain grafis. Dengan demikian, mereka dapat fokus pada aspek fungsional dan estetika dari infografis yang mereka buat, seperti kejelasan informasi, daya tarik visual, dan kesesuaian desain dengan karakter produk pertanian yang dipilih. Selain meningkatkan keterampilan teknologi, penggunaan Canva juga mendorong kolaborasi antar siswa karena mereka berdiskusi dan bekerja dalam tim untuk menyusun desain terbaik. Hasil akhir berupa visualisasi infografis kemudian dipresentasikan di depan kelas sehingga melatih kemampuan komunikasi dan tanggung jawab terhadap hasil kerja kelompok. Dengan kata lain, Canva bukan hanya alat bantu desain, tetapi juga berfungsi sebagai media untuk menerapkan hasil pemecahan masalah, menyampaikan ide secara visual, serta memperkuat keterampilan abad 21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Sebagai bukti nyata dari pelaksanaan inovasi pembelajaran yang telah saya rancang dan implementasikan di sekolah mitra, terdapat 3 artefak pembelajaran utama yang saya hasilkan.
Yang pertama adalah modul ajar. Modul ini saya susun berdasarkan capaian pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, serta mengintegrasikan pendekatan problem-based learning sebagai model utama. Dalam modul tersebut, saya merancang langkah-langkah pembelajaran yang sistematif, menyisipkan elemen pemecahan masalah, aktivitas kolaboratif, serta asesmen formatif yang menuntun peserta didik untuk aktif membangun pengetahuan dan keterampilan secara bermakna. Artefak kedua adalah media pembelajaran berbasis Canva, di mana Canva ini terintegrasi dalam LKPD yang digunakan sebagai alat bantu bagi peserta didik untuk mengekspresikan solusi dari studi kasus yang mereka analisis, khususnya dalam mendesain infografis produk hasil pertanian. Canva menjadi media inovatif yang mendorong kreativitas peserta didik dan relevan dengan kebutuhan industri kreatif saat ini. Penggunaan Canva juga mendukung penguasaan keterampilan literasi digital yang menjadi bagian penting dalam pembelajaran abad 21. Yang ketiga adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD yang saya susun dengan memuat studi kasus kontekstual yang berkaitan langsung dengan dunia kerja kejuruan. Melalui LKPD ini, peserta didik diarahkan untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi, hingga menghasilkan produk yang dapat dipresentasikan melalui infografis yang dibuat melalui aplikasi Canva. LKPD menjadi alat utama dalam mendorong aktivitas berpikir kritis, pemecahan masalah, serta kerja sama tim. Ketiga artefak ini saling terintegrasi dan menunjukkan bahwa inovasi pembelajaran yang saya laksanakan tidak hanya berbasis teori, tetapi juga terimplementasi secara nyata dalam praktik mengajar di kelas. Setelah melaksanakan inovasi pembelajaran berbasis problem-based learning atau PBL dengan dukungan media aplikasi Canva, saya melakukan refleksi untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Dari sisi kelebihan, penerapan model PBL atau problem-based learning terbukti mampu meningkatkan partisipasi aktif peserta didik. Kelebihan lainnya yaitu membantu penguatan soft skill seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kerjasama tim. Mereka menjadi lebih antusias karena dihadapkan pada masalah nyata yang relevan dengan kehidupan mereka, khususnya di bidang kejuruan. Proses pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa dilibatkan secara langsung dalam proses berpikir, merancang solusi, hingga mempresentasikan hasil kerja mereka. Selain itu, penggunaan Canva memberikan ruang kreativitas yang luas bagi siswa untuk menampilkan ide secara visual, di mana banyak dari mereka yang merasa tertantang sekaligus bangga dapat menghasilkan desain infografis yang menarik meskipun tidak memiliki latar belakang desain sebelumnya. Namun, terdapat pula beberapa kekurangan yang saya temukan, salah satunya adalah keterbatasan waktu, di mana waktu pengerjaan cukup panjang karena proses analisis dan desain memakan waktu. Kekurangan lainnya yaitu beberapa siswa belum terbiasa menggunakan Canva sehingga masih membutuhkan pendampingan. Kemudian koneksi internet juga menjadi kendala dalam akses dan kolaborasi. Inovasi ini memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi peserta didik. Integrasi PBL dengan media digital seperti Canva menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan kolaboratif. Kedepannya dibutuhkan peningkatan literasi digital serta pengelolaan yang tepat. Setelah merefleksikan seluruh proses pembelajaran dan praktik yang saya jalani selama mengikuti PPG, saya menyadari pentingnya merancang langkah-langkah strategis agar praktik yang telah saya lakukan tidak berhenti pada tahap implementasi saja. Oleh karena itu, saya telah menyusun rencana tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan inovasi pembelajaran yang telah saya laksanakan. Langkah pertama yang akan saya ambil adalah peningkatan literasi digital siswa, di mana menyediakan pelatihan singkat atau tutorial penggunaan Canva di awal pembelajaran agar siswa dapat menyelesaikan tugas berbasis desain visual. Yang kedua, revisi dan pengembangan modul ajar, di mana modul ajar akan disempurnakan dengan panduan langkah-langkah PBL yang lebih terstruktur, termasuk rubrik penilaian untuk tugas berbasis media digital.
Yang ketiga, penguatan kolaborasi kelompok, di mana menyusun strategi kerja kelompok yang lebih efektif seperti pembagian peran yang jelas dan penggunaan platform kolaboratif misalnya Google Docs atau Canva for Teams. Yang keempat, ada pemanfaatan waktu secara efisien, di mana menyusun jadwal kerja tugas secara bertahap untuk menghindari keterlambatan dan memastikan semua tahapan PBL dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik berkala, di mana melakukan evaluasi di tengah dan akhir kegiatan PBL, termasuk pemberian umpan balik dari guru dan rekan kelompok agar siswa dapat memperbaiki hasil kerjanya sebelum presentasi berakhir. Yang keenam, eksplorasi media digital alternatif, di mana menjelajahi penggunaan media digital lain seperti Genially, PictoChat, atau Padlet untuk menambah variasi dalam penyampaian tugas inovatif. Saya juga ingin menyampaikan refleksi pribadi saya tentang paradigma dan makna seorang guru. Melalui seluruh proses yang telah saya lalui selama mengikuti PPG, mulai dari pembelajaran di dalam kampus, praktik mengajar, penyusunan perangkat ajar, hingga refleksi, saya semakin yakin bahwa seorang guru bukan hanya sekedar pengajar yang mentransfer pengetahuan di kelas. Lebih dari itu, guru adalah seorang fasilitator yang juga sebagai inovator, guru sebagai pendidik nilai dan karakter, dan juga guru sebagai inspirator yang membangkitkan semangat belajar dan menuntun peserta didik menemukan potensi terbaik dalam dirinya. Guru juga harus menjadi pembelajar sepanjang hayat yang terus memperbarui diri agar dapat memberikan pengalaman belajar yang relevan, menarik, dan bermakna. Saya belajar bahwa menjadi guru berarti memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang besar, bukan hanya menyiapkan peserta didik agar lulus ujian, tetapi membekali mereka dengan nilai keterampilan hidup dan kesiapan menghadapi dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat. Melalui perjalanan di PPG ini, saya semakin yakin bahwa menjadi guru adalah panggilan hati, sebuah profesi yang memerlukan komitmen, empati, serta semangat untuk terus belajar dan berinovasi. Refleksi ini akan saya pegang sebagai fondasi dalam menjalani peran saya sebagai pendidik ke depan, dan saya bertekad untuk menjadi guru yang bukan hanya mengajar, tapi juga menginspirasi, memberdayakan, dan menumbuhkan harapan bagi peserta didik. Berikut adalah dokumentasi selama proses pembelajaran PPG yang telah saya jalani. Dokumentasi ini mencakup berbagai aktivitas mulai dari pembelajaran teori, diskusi, penyusunan perangkat ajar praktik, mengajar di sekolah mitra, hingga refleksi pembelajaran bersama dosen atau guru pamong. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih telah diberi kesempatan untuk mengikuti dan menyelesaikan seluruh rangkaian proses PPG ini. Setiap tahap memberikan pengalaman yang sangat berguna bagi saya, baik secara profesional maupun pribadi. Saya tidak hanya belajar tentang teori pembelajaran dan pedagogik, tetapi juga mendapatkan ruang untuk menerapkannya secara nyata di lapangan, bertemu langsung dengan peserta didik, serta mengasah kemampuan mengelola kelas dan membangun relasi yang positif. Melalui proses ini, saya juga semakin memahami tantangan dan dinamika dunia pendidikan secara langsung. Semua pengalaman ini memperkaya wawasan saya sebagai calon guru profesional dan memperkuat komitmen saya untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik bagi peserta didik di masa depan. Melalui proses pembelajaran yang saya jalani selama mengikuti program pendidikan profesi guru, saya mendapatkan begitu banyak pengalaman yang membentuk cara pandang saya sebagai seorang pendidik. Khususnya melalui mata kuliah seminar PPG, saya semakin menyadari bahwa pendidikan di Indonesia harus lebih berorientasi pada peserta didik. Pembelajaran yang dihadirkan di kelas perlu bersifat inklusif, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan nyata, agar mampu mengembangkan potensi siswa secara optimal, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Saya juga semakin paham bahwa menjadi guru bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga tentang memahami siapa peserta didik kita, latar belakang mereka, kebutuhan belajarnya, dan bagaimana membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang berdaya. Oleh karena itu, saya harus terus belajar, terbuka terhadap perubahan, serta mampu beradaptasi dengan dinamika pendidikan yang terus berkembang. Melalui PPG, saya mendapatkan bekal
bekal pedagogik, pengalaman praktik, dan refleksi mendalam yang memperkuat komitmen saya untuk menjadi guru yang profesional, empatik, dan transformatif. Saya akan terus berkembang, mengembangkan diri, menerapkan strategi pembelajaran yang bermakna, dan berpusat pada siswa, serta membangun lingkungan belajar yang positif dan inspiratif. Pengalaman mengikuti PPG ini bukan hanya mengasah kemampuan saya sebagai calon guru, tetapi juga memperteguh keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan untuk menciptakan perubahan, dan guru adalah agen utama dalam perubahan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam seminar ini. Semoga apa yang telah saya paparkan mengenai praktik pembelajaran, inovasi yang saya terapkan, serta refleksi pengalaman selama mengikuti PPG dapat memberikan manfaat dan inspirasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Saya menyadari bahwa proses menjadi guru profesional adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen, ketekunan, dan semangat untuk terus belajar. Namun saya percaya dengan kolaborasi dan saling berbagi praktik baik seperti dalam forum ini, kita bisa tumbuh bersama sebagai pendidik yang membawa perubahan positif bagi peserta didik. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen, guru pamong, teman sejawat, serta seluruh pihak yang telah membimbing dan mendampingi saya selama proses PPG ini. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan dan semangat untuk terus berkarya di dunia pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.